Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 231186206031. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Abdoluddin, SPDI MPD. Dari pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 mengenai pendekatan landasan filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah dasar. Serta berikan pendapatmu terkait kontribusi yang diinginkan dari pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan di tempat tinggal Anda. Baiklah, pendekatan yang pertama itu ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini adalah sebuah pendekatan di dalam pendidikan, yaitu humanistik yang artinya memanusiakan manusia, khususnya siswa, sebagai pusat perhatian. Nah, pendekatan ini menekankan pada potensi dan perkembangan individu secara utuh, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, contoh penerapannya bagaimana di dalam pendekatan humanistik ini? Contoh penerapannya itu yang pertama, saya mengambil itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya dalam memilih topik yang menarik bagi mereka atau menentukan cara belajar yang mereka inginkan. Nah, sebagai guru kita bisa menanyakan terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh siswa-siswanya. Itu termasuk ke dalam contoh penerapan pendekatan humanistik. Baiklah, selanjutnya itu ada pendekatan konstruktivisme. Di sini, pendekatan konstruktivisme ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalamannya dan interaksinya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, siswa bukan hanya penerima informasi yang pasif, tetapi siswa itu bisa berperan aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, di dalam pendekatan konstruktivisme ini lebih dianjurkan untuk siswa itu mengali materi itu berdasarkan secara mandiri dengan pengalaman-pengalaman yang dia lakukan dan interaksi di dalam lingkungan belajar mereka. Nah, contoh penerapan dalam pendekatan konstruktivisme ini, yang pertama itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, siswa dapat diajak untuk mencari solusi atas masalah yang nyata, yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi, di sini guru bisa mengajak siswa untuk mencari solusi atas masalah yang didapatkan oleh siswa-siswa tersebut yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Nah, terus contoh penerapan yang kedua itu eksperimen dan penyelidikan. Nah, di sini siswa melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati fenomena dan menarik kesimpulan sendiri. Nah, di sini siswa diajarkan untuk membuat eksperimen. Nah, di sini siswa bisa menggali pemahamannya secara mandiri. Nah, jadi siswa itu bisa mendapatkan materi pembelajaran dari pengalaman mereka sendiri, dan itu eksperimen berbasis dalam kehidupan nyata siswa tersebut. Pragmatisme. Pendekatan pragmatisme ini adalah sebuah aliran yang menekankan pada kegunaan praktis dari suatu pengetahuan atau keterampilan. Nah, artinya pengetahuan yang dipelajari di sekolah harus memiliki relevansi dan manfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, pendekatan pragmatisme ini mengajarkan bahwa yang dipelajari di sekolah itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari siswa-siswi di sekolah dasar.
Di sini saya mempunyai dua contoh penerapan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu bisa berbasis proyek belajar. Nah, di sini siswa mengerjakan proyek yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi, misalnya siswa membuat produk kerajinan tangan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, misalnya seorang guru seni budaya bisa mempraktikkan atau membuat proyek kerajinan tangan yang seperti yang saya bilangkan tadi, yaitu tentang bagaimana cara membuat anyaman tikar. Nah, itu bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, contoh penerapan di pendekatan pragmatisme yang kedua itu ada kunjungan lapangan. Nah, di sini siswa melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang relevan dengan materi pembelajaran. Misalnya, guru mengajak siswanya untuk mengunjungi museum. Jadi, apa sih yang dapat dipelajari dengan mengunjungi museum tersebut? Guru bisa mengajari siswa tentang sejarah-sejarah yang langsung dari museum tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya itu berikan pendapatmu terkait kontribusi yang diinginkan dari pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan di tempat tinggal Anda. Jadi, kontribusi yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar. Nah, dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan relevan, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua itu bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini pendekatan konstruktivisme dan pendekatan pragmatisme mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis masalah dan mencari solusi yang inovatif. Selanjutnya itu membentuk karakter siswa yang baik. Nah, dari pendekatan humanistik tadi menekankan pada pengembangan nilai-nilai moral dan sosial siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Nah, dari ketiga pendekatan yang saya sebutkan tadi itu bisa berkontribusi di dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa pendekatan yang saya sebutkan tadi itu ada pendekatan konstruktivisme, terus pendekatan humanistik dan pendekatan pragmatisme. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.